Hai Sobat Semansa, kembali lagi bersama saya Hafizah Safa Azahra di Obrasis, obrolan asik bareng OSIS. Kalau di episode kemarin, kita kan sudah berbicara tentang kepemimpinan nih. Nah, untuk episode kali ini sebenarnya tuh masih relate sama kepemimpinan. Kali ini kita bakal berbicara tentang pengembangan ekstrakurikuler. Di depan aku udah ada Anggi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Apriliana Zani, biasa dipanggil Anggi. Saya adalah Komandan PKS Paskibra SMA Negeri 1 Bumiayu. Nah, tadi kan kamu udah kenalin diri sebagai Komandan PKS Paskibra. Nah, aku pengen tahu nih, kegiatan apa aja sih yang ada di PKS Paskibra belakangan ini? Oke, belakangan ini tuh dari kemarin-kemarin kita udah ngelaksanain kegiatan latihan rutin dan juga kegiatan piket. Kegiatan rutin itu biasanya dilaksanakan pada hari Kamis. Itu setelah jam setengah 4 sampai jam 5 sore. Nah, kalau buat piket itu setiap ada kegiatan PTM. Piketnya itu tentang menjaga dan mengatur parkiran. Terus juga buat cowok, yang ceweknya itu mengatur lalu lintas. Tapi karena masih pandemi kayak gini dan kurang memungkinkan juga, akhirnya dirubah ke pengecekan suhu badan. Oke, tadi kan udah dijelasin tentang latihan rutin setiap hari Kamis. Nah, materi untuk latihan rutinnya itu apa aja sih? Materinya itu yang pasti tentang kepaskibraan, bela negara, sama ada PKS juga. Oh ya, ada juga nih pinsik supaya tubuh kita tuh sehat dan bugar di pandemi ini. Nah, tadi kan kegiatannya dari jam setengah 4 sampai jam 5 sore. Gimana sih respon orang tua kamu kalau setiap kamu pulang sore gitu? Orang tua aku sih menerima apa adanya ya, kayak asalkan kegiatan itu positif bagi aku sendiri. Jadi kalau misalnya aku pulang sore, paling cuma ditanyain habis ngapain, kan pasti aku jawab dengan jujur kan, habis latihan PKS Paskibra, dan sama orang tua tuh dibolehin gitu. Tadi kan kamu udah memperkenalkan diri sebagai Komandan PKS Paskibra, dan yang pasti ada aja dong anggota yang gak aktif. Nah, gimana sih cara kamu buat menghadapi mereka? Yang pertama itu pasti kayak kita kan nyari tahu dulu nih, ini anaknya kenapa sih kok bisa nggak aktif. Terus juga kayak kitanya tuh ngasih teguran dulu gimana gitu. Nah, kalau misalnya udah dikasih teguran, terus kita udah tahu nih problemnya dianya apa di eskul ini, kita sebisa mungkin lah kayak nyelesain problemnya dia supaya dia tuh bisa aktif lagi. Dan juga itu dari teman-temannya dianya, jadi kayak dikasih motivasi, dorongan gitu sama teman-temannya supaya dia tuh mau aktif lagi, dan dari teman-temannya pun harus ngerangkul dia gitu sih. Di setiap organisasi atau ekstrakurikuler pasti ada aja kan yang bikin suatu circle gitu. Nah, gimana sih pendapat kamu kalau misalnya ada yang seperti itu? Menurut aku sih wajar aja sih kalau misalnya ada circle di dalam organisasi itu, karena kan sikap orang atau sifat orang itu kan berbeda-beda kan. Belum tentu pribadi kita tuh bisa menerima sifat orang itu, dan juga belum tentu pribadinya kita itu kayak bisa mengakrabin dengan orang itu. Karena kemauan dari dirinya kita sendiri itu kayak nggak ada hubungan dengan itu kan, akhirnya kita bisa pecah juga sama orang itu. Jadi ya nggak apa-apa ada circle, asalkan kalau misalnya di kegiatan organisasinya itu mereka tuh nggak mentingin circle-nya, tapi berbau dengan yang lain gitu, bisa akrab dengan yang lain dan bisa menyatu gitu. Iya benar, setuju banget sih. Yang penting kan pas lagi kegiatan gitu ya mereka tetap berbau sama yang lain, nggak ngumpul terus kayak menjauh gitu kan. Nah, kita udah berbicara tentang persirkelan nih. Gimana sih tips dari kamu supaya menghindari hal-hal tersebut? Dari aku sendiri tuh, dari ketua esranya itu sendiri itu wajib kayak memperhatikan anggotanya lagi. Jadi kayak beri anggota itu kayak perhatian-perhatian kecil, terus kayak dirangkul juga anggotanya, diayomi lagi, dideketin lagi lah satu sama lain. Terus juga ketuanya tuh harus aktif gitu, harus mau nggak mau ya itu organisasi kamu harus merangkul mereka supaya mereka tuh nggak terpecah belah gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang aktif, kan PKS Paskibra ini aktif banget ya meskipun lagi di masa pandemi. Nah, gimana sih tips biar bisa aktif meskipun lagi di masa pandemi seperti sekarang ini?
Menurut saya itu semuanya tergantung di orang yang ada di organisasi itu. Apakah orang itu atau anggota itu mau memilih aktif atau enggak. Kan kalau misalnya kita nih memilih aktif, kan pasti kayak kita akan melakukan segala cara tuh supaya organisasi ini tuh atau ekskul itu bisa aktif kan. Karena dari kitanya itu emang bener-bener mau aktif gitu loh. Jadi kayak kita bakal ngelakuin segala cara lah supaya organisasi bisa aktif, bisa maju. Nah, di sini saya sebagai ketua dan anggota-anggota saya tuh memilih buat ekskul ekstrakurikuler PKS Paskibra ini biar bisa aktif dan maju. Jadi kayak kita berusaha lah semaksimal mungkin supaya ekskul ini tuh bisa aktif, bisa maju di pandemi kayak gini. Kalau misalnya salah satunya tuh kayak tadi, kayak mengadakan kegiatan latihan rutin bisa dengan offline atau online kan. Kalau online bisa melalui Google Meet atau kita bisa ngasih tugas kah ke mereka nanti diupload di media sosial kan bisa. Kalau offline tuh baru berjalan kemarin. Itu kayak latihan di sekolah, ada binsik, ada apel, ada materi-materi yang kayak gitu juga tentang kepaskibraan. Gitu tipsnya dari saya. Nah, di sini kan udah ada 2 piala nih, dan yang pasti ini adalah salah satu buah keaktifan kalian selama ini. Kalau boleh tahu, ini tuh piala apa aja sih? Oke, di sini tuh ada juara 2 kategori variasi dan formasi PSC 4 itu ada di SMA Negeri 1 Purwokerto dan ini tingkat se-Jawa Tengah. Dan ini dilaksanakan pada tahun 2020 secara offline. Jadi di SMA 1 Mei itu datang langsung di SMA Negeri 1 Purwokerto. Dan ini ada juara 1 potensial LKBB Janu Virtual Nasional 2021. Ini diadakan oleh Paskibra SMA Negeri 17 Surabaya pada tanggal 19 September 2021. Oke, yang namanya mempersiapkan lomba itu kan nggak butuh 1-2 hari ya, apalagi sampai dapet juara nih. Nah, gimana sih persiapan lomba ini? Oke, jadi biasanya tuh kalau kita sebelum adanya perlombaan itu kita biasa melaksanakan latihan itu 1-2 bulan sebelum adanya perlombaan ini. Kita juga latihan tuh dari pagi sampai sore. Terus juga dalam waktu seminggu itu karena pandemi gitu, jadi latihan tuh nggak setiap hari, kadang cuma Sabtu Minggu atau hari-hari tertentu yang biasanya libur tuh baru kita latihan buat mempersiapkan lomba ini. Wow, ternyata untuk mempersiapkan sebuah lomba itu dibutuhkan waktu yang banyak ya. Ngomong-ngomong tentang waktu nih, kamu kan juga aktif di organisasi lain. Nah, gimana sih cara kamu buat bagi waktu? Oke, jadi kalau saya pribadi itu bikinnya namanya skala prioritas. Jadi di situ tuh isinya tuh saya data-data kegiatan yang sekiranya tuh penting mendesak atau penting tapi nggak mendesak, kurang penting tapi mendesak, dan kurang penting tapi tidak mendesak. Jadi saya ngerjain kegiatan itu yang penting dan mendesak. Jadi itu benar-benar didahuluin banget. Nah, itu kenapa bikin skala prioritas yang kayak gitu itu supaya kita tuh itu tipsnya supaya kita tuh bisa membagi waktu gitu loh. Jadi kan karena ini udah ada data yang kayak gini, jadi kita bisa tahu nih mana yang harus kita kerjain dulu, mana yang nggak harus kita kerjain dulu, yang harusnya kayak di nanti dulu gitu. Oke, makasih banget nih tips buat bagi waktunya. Dan kamu pernah nggak sih ngerasa capek atau keteteran dalam ngelakuin kegiatan kamu? Pastinya sih pernah ya, kayak aku sendiri tuh capek dan sering ngeluh juga kenapa kegiatan aku tuh banyak banget, kenapa aku tuh pulangnya kadang sore, kadang malam terus gitu. Tapi kalau misalnya diri aku itu kayak udah niat dan aku tuh pengen ngelaksanain kegiatan ini, jadi kayak rasa capeknya tuh nggak kerasa juga gitu. Pas aku ngelaksanain kegiatan itu tuh pasti rasa capeknya tuh nggak akan terasa kalau misalnya dari akunya udah niat dan pengen banget ngelaksanain kegiatan itu. Dengar-dengar nih, kamu pernah menjadi pembawa baki dalam upacara penurunan bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 di Kabupaten Brebes. Nah, gimana sih perasaan kamu pada saat diamanati untuk membawa baki saat penurunan? Pastinya saya sendiri tuh kayak ngerasa bangga banget bisa jadi pembawa baki di penurunan bendera di Kabupaten Brebes, karena itu merupakan suatu pencapaian yang termasuknya besar bagi saya sendiri. Dan gimana sih reaksi orang tua kamu saat ngedenger kamu jadi pembawa baki di upacara penurunan bendera? Orang tua saya itu sebenarnya tuh belum tahu saya jadi pembawa baki sebelum saya pulang, karena di Brebes itu kita nggak megang HP, kita nggak bisa berinteraksi dengan orang tua, dan orang tua pun nggak datang pas saya melaksanakan tugas saya di penurunan. Jadi kayak
Mereka tuh taunya pas sayanya udah pulang dan saya cerita, dan respon mereka tuh bangga terhadap saya. Oke, pastinya pengalaman kamu tadi tuh juga bener-bener jadi suatu hal yang membanggakan buat keluarga besar SMA Negeri 1 Bumiayu. Dan sayang banget nih, sekarang kita udah sampai di penghujung acara hari ini. Pertama-tama aku mau ngucapin makasih banget buat Anggi yang udah membagi banyak ilmunya hari ini. Dan dari kamu, ada gak sih pesan yang pengen kamu sampaikan untuk penonton yang nonton podcast hari ini? Buat kalian semua yang punya banyak kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, jalani kegiatan itu dengan sepenuh hati, jangan putus di jalan. Dan kalau misalnya kalian itu ngerasa capek, kalian bisa istirahat sejenak. Dan kalian juga harus bisa pintar-pintar bagi waktu untuk melaksanakan kegiatan itu. Makasih banget buat pesan yang udah kamu sampaikan hari ini. Semoga kita semua bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sekian podcast hari ini, sampai berjumpa di operasi selanjutnya. See you! 2,000 years later. Biasanya ada aja beberapa orang yang membentuk suatu circle dan Menurut saya, semua itu tergantung Nani? saya kesuk. Yang tadi aku bingung maksudnya gimana deh. katanya suruh panjang.